Ini Bapak Kabul. Dari mana Pak Kabul? Dari Bukit Duri, Pak. Dari Bukit Duri, dinas di Pusat Pembinaan Mental TNI Cilangkap. Punya keluhan pegal-pegal. Jadi cuma cukup kita relaksasi aja badannya. Mudah-mudahan tambah sehat nantinya. Segar. Biar segar. Malam Pak. Tukang pijat muda Pak. Yang pijat muda sedikit gaya dikit. Tapi kamu udah tahu belum cirinya Mas B? Ini capek naik motor dari Bukit Duri ke Cilangkap. Kita lemaskan otot-ototnya. Ini masuk Instagram, Pak? Oh itu? Ya, tonton YouTube. Jadi konten bukan secara sembarang konten. Kita konten langsung ke pasien. Nanti kalau ada yang pemijat-pemijat senior yang kira-kira akan memperbaiki, memberi masukan, saya ucapkan terima kasih. Ini kita bentur-benturkan ini. Tidak perlu penanganan khusus, beda dengan sakit pinggang. Maaf, geser sini Pak. Otot tetap rileks, jangan ada perlawanan. Kalau ada perlawanan bukannya tambah nikmat, malah habisnya pegel semua. Rasa kaku. Rasa enak itu. Tidak perlu kita tekan kencang-kencang, yang penting kita luruskan. Pelan, santai, rileks. Tujuan kita cuma memperlancar peredaran darah. Yang harus kita ingat untuk Bapak Kabul ya, Pak Agus Kabul Purnomo, bahwa peran saya cuma 10%, peran Pak Kabul 40%, peran Allah Subhanahu wa Ta'ala 50%. Jadi kaku di otot sini. Kaku otot sini. Seandainya di rumah mau diurut ini ke bawah, bagian sini ke bawah, pelan rileks saja, yang sini ke atas. Kita ambil dari sisi baliknya, kita rilekskan. Nah, ini kaku, masih kaku nih, kakunya nih, kakinya kaku, tapi dikit santai aja. Untuk kita gerak-gerakan, untuk itu cukup kita gerakan naik, maju mundur, ke bawah ke atas. Jangan kita gerakan ke kiri atau ke kanan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan lutut itu untuk berfungsi hanya naik kiri kanan. Untuk pergerakan maju kita jalan dan mundur kita jalan. Masih sakit? Relaksasi ini bagian. Terasa. Nikmat sekali rasanya. Tapi itu kalau memang nggak sakit, kalau nggak ada penyakitnya nggak sakit Enggak. ya pijitnya. Tapi itu nggak Ya aman saja. tapi kalau terasa sakit banget itu. Pada ada bagian saraf yang bersaluran dengan ini pasti ada yang sedikit masalah. Itu.
Ini perjalanan saya dari Bogor menuju ke Cilangkap hampir 1,5 jam karena mendapat request dari Bapak Kabul Agus Purnomo di Mabes TNI Cilangkap. Mas Bejo belajar ini di mana Mas Bejo? Belajar apa? Pijat urut. Belajar urut saya alhamdulillah dari almarhum bapak saya dikasih ilmu-ilmu, terus banyak ketemu orang. Nah itulah guru-guru, sebagian dari guru saya orang-orang itu. Oh, berarti otodidak ya, dan Terus istilahnya apa, sedikit warisan ilmu ya, dari orang tua. terus dari banyak nonton-nonton dari pemijat-pemijat yang lebih berpengalaman itu, seperti Bapak Muhammad Mukmin Palopo Sulawesi. Waduh, Banyak sekali video-video yang bermanfaat. Ini sedikit kita goyang-goyang sedikit, relaksasi karena menjendol. memang sebenarnya tubuh kita tuh ya perlu istilahnya dibenahi atau diurut supaya peredaran darah itu lancar. Ibaratnya motor itu servis rutin. Nah, betul. Jangan sampai nunggu rusak baru mau dibetulin. Susah. Biayanya mahal. Coba udah kena apa? Biayanya mahal, proses pemulihannya lama. Lama. Kalau udah kena stroke, udah kena udah. Nah, kan kalau diurut tadi itu kan artinya apa, peredaran darah itu dilancarkan. Refresh. Ya, bahayanya kan kalau apa ya, peredaran darah itu nggak lancar, tersumbat itu yang karena bukan cuma di apa istilahnya di otak aja, di kaki, di tangan, Pengaruh. pengaruh. Jadi penyempitan pembuluh darah itu di mana aja. Dan itu nggak kenal usia. Iya betul. Karena makanan kita juga kan sudah Rasa nikmat di sini. Di di bawah mata kaki kita lemas-lemaskan. Nah itu enak banget ya Pak Bejo, Mas Bejo. Di atas tumit ini, bagian telapak kaki. Yang saraf-saraf tuh banyak di telapak kaki ya. Terasa Banyak, ada sekitar 36 saraf di sini. 36 saraf ya. Kalau dipegang di telapak kaki itu rasanya tuh enak gitu. Tapi nggak boleh terlalu kencang dan Ya. nggak boleh terlalu lama. Sebentar aja. Kalau terlalu lama atau terlalu kencang bisa merusak jaringan otot sarafnya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, Dimanapun ya. dimanapun. Lepas-lepaskan. Kalian jangan terlalu frontal, santai, jangan ditahan. Nanti biar yang pegal-pegal di pinggang juga ikut hilang setelah pergelangan kakinya itu lemas. Oh iya benar. Rasa sampai ke pijat. Ini akan terasa sampai ke pinggang. Rasa ya. Jadi kalau kita duduk pun harus bergerak ya Pak Bejo, Mas Bejo. Kita bergerak. Kaki itu supaya Kalau jangan duduk berhenti. berusaha kaki digerakkan maju mundur. Nah itu. Posisi tergantung. Biar lutut itu tetap sistem pelumasannya itu lancar. Aja. Nah ini lutut kerasa dari bunyi kerak deh. Iya. Nah, ini terjadi pengeringan. Maklum wis tuwek. Nah, ini kalau sering dilanggar-langgarkan begini nanti pegal-pegal itu akan hilang. Oh gitu ya. Tapi gerakannya tetap Ke bawah. turun ke bawah Atas ya. bawah ya. Atas Nggak bawah. boleh muter-muter ya. Jangan diputar, jangan di ke kiri ke kanan. Kita kembalikan pada fungsi awal.
Sini kita lemaskan. Udah mulai terasa perbedaannya antara kaki kiri atau dan kanan? Iya, terasa. Tadi itu rasanya kayak apa ya? Kayak Sedikit berat lah. pegelnya itu kayak kemang gitu loh, Kak. Setelah diurut sedikit agak lemes. Kalau kita untuk kesehatan, Mas Bejo, berapa kali dalam sebulan tuh kita harus istilahnya merawat kita dengan pijat atau urut ini, Mas Bejo? Tergantung aktivitas juga, Pak. Oh iya ya, betul betul. Tergantung Kalau aktivitas. banyak aktivitas ya, Logikanya seperti motor kan. oh iya benar. Motor sekian ribu, Kalau terus sering servis, dipakai, ganti oli. oh iya, betul. Itu bukan waktunya. Bukan waktu, yang kita tapi pakai. karena banyaknya kegiatan ya. Nah, banyaknya kegiatan, terus rutinitas kita seperti apa. Seperti motor, kalau kita ya 2 bulan sekali baru ganti oli. Nggak taunya dalam bulan itu jalan sampai 10.000 km ya, Wah. jual juga, Pak. Iya iya betul. Iya, saya tuh ingat tuh kemarin ganti oli motor. Saya nggak nyangka tuh kalau padahal baru sebulan tapi kilometer udah 1.000 lebih. Wah. Udah lebih. Berarti- Itu hampir sama dengan kegiatan dulu kita. Jangan jangan dilawan. Ini udah mulai nyaman. Wah ini minyak urutnya wanginya enak loh, Mas Bejo. Kita minyak urutnya pakai minyak urut yang banyak di pasaran aja. Apa Mas Di Bejo? Alfamart kita pakai minyak zaitun. Waduh, itu banyak khasiatnya itu zaitun, bukan cuma buat urut tapi juga Dia Buat- tidak merusak kulit. buat apa istilahnya, diminum pun bisa, dibuat masakan bisa. Lemas. Nah, ganti kaki. Itu sudah lentur, itu nggak perlu terlalu lama. Enak lemes, kalau udah lemes gini enak rasanya. Tadinya kan kaku-kaku Iya. Pak, Mas Bejo. Kita cek lagi. Nah, ini sedikit kaku ini. Nah, Nah, ini bunyi nih di lutut, di bagian pergelangan ini. olinya habis. Nah, kerasa nih, keret. Ini kita lemaskan dulu, kita terapis ini. Ini untuk kaki kanan sama kaki kiri perlakuannya sama. Kita pause dulu biar durasinya nggak terlalu panjang, nanti kita lanjutkan di punggung. Maaf nih ya, berhubung ini video-video amatir tanpa editan, tanpa kameramen. Ya beginilah. Tadi kan bagian dari sisi depan sudah, dari sisi belakang. Tetap kita relaksasi begini. Relaksasi, kita tekan-tekan begini. Aduh. Dan satu hal untuk pijat, jangan mijet satu telapak kaki ini dari tulang ekor, telapak kaki, telapak tangan, bagian sini jangan terpijat. Dan ini tempat ini jangan terpijat. Kalau sini masih aman. Nah, tempat tulang ekor itu banyak sekali, kalau salah mijet bisa lumpuh. Bahaya ya. Bahaya karena banyak orang lumpuh jatuh yang kena benturannya tulang ekor. Jadi bersyukurlah orang yang gendut-gendut itu tidak langsung kena tulang ekor. Kenapa? Kena pantat duluan.
Tulang ekor Kita ketutup. jadi tameng. Tulang ekor ketutup. Relatif aman lah sebenarnya. Tapi aman di tulang ekor, kenanya di lutut. Nah ini kita relaksasi di sini. Tetap relaksasi. Dari sini kita naikkan pelan, karena bukan untuk penyembuhan penyakit yang signifikan itu. Capek-capek relaksasi, penyegaran aja. Nah, kita tahan ini. Rambut itu kelihatan, nanti yang paling kelihatan yang sebelah ini ya. Kita tahan ya, kita mainkan ini ya. Ini untuk kaki bukan untuk nginjak ya, kita menahan biar tidak bergeser posisinya. Udah mulai lentur ini. Enggak kaku rasanya. Kakinya enggak kaku. Ini tujuannya begini, ini ototnya sini, otot belakang. Nah, itu tuh yang Nah ini biar ketarik, biar kendor. Kan ada orang cuma segini doang, nggak bisa, dia nggak bisa nyampe ke bawah. Berarti ada masalah entah di pinggang, entah di apa. Nah ini ada bunyi-bunyinya nih kalau putra. Ini kita pelan-pelan nyemutin, jangan dipaksa. Bukannya tambah sehat, malah bikin orang sakit. olinya udah habis ya. Peredaran olinya udah tidak lancar. Dan yang kiri tetap sini, bagian sini tetap kita turunkan. Mulai enggak, ini licin lagi. Minyaknya terserah mau pakai minyak apa, sekedar untuk melicinkan aja, biar nggak lecet itu. Boleh pakai minyak zaitun, boleh pakai minyak kelapa, boleh pakai minyak jelantah, Baby oil. baby oil boleh. Yang penting tujuannya biar licin. Nah, sini. Setelah sini sambil ini kita urut sini. Kita relaksasi lagi. Tujuannya biar setelah pijit itu biar tidak ada bekas-bekas sakit. Tekan sini. Kita cek lagi pergelangan kakinya, apakah sudah nyaman. Nah ini kita posisinya kita pegang begini, ini begini ya. Jangan dipaksa Pak, biar saya yang menggerakkan. Kalau penggerakan nanti berlawanan arah malah bikin sakit. Nah, mulai nyaman. Nah, udah tidak seperti lagi yang awal sebelum direlaksasi ya. Lemes. Nah, ini udah lemas. Nyaman sekali nih kalau begini. Ketumit. Ini kita bisa lakukan 3-5 kali
atau mau lama juga nggak masalah, asal jangan diberi tekanan. Oke, kita berangkat menuju ke punggung. Ada keluhan di punggungnya? Punggungnya ini ada apa ya? Kayak kaku. Kayak kaku ya? Jangan-jangan salah makan. Makan linggis atau makan palu atau martir, nggak tahu. Ini saya ambil, ini kita cek dulu barangkali ada tulangnya yang nggak benar, apa kita rasakan. Seperti kita ngecek ini, seperti kita ngecek uang, kita raba, kita terawang. Nah, ini tidak ada masalah ini. Kalau yang kemarin yang saya tangan itu anggota Kopasket Mabes itu Halim itu, ini di sini naik ke atas satu. Jadi ototnya itu ngumpul sini atas satu. Banyak terjun loh ini. Nah itu mungkin efek dari terjun yang sekian lama kan, dianya kan udah jadi tentara dari Prada sampai Sersan 2 itu udah 18 tahun. Tahu sendiri kan anak komando Paskas ya. Terjun berkali-kali. Terjun mungkin sampai ratusan kali terjun. Kali. Mungkin ada salah satu pendaratan yang nggak pas. Kita lantur-lanturkan. Karena Bapak Agus Purnomo ini cuma sekedar pengen sehat, rileks. Untuk pengurutan tetap di sini, jangan terlalu kencang, santai aja. Jangan pas tulang belakang begini ya. Boleh sampingnya. Nah, samping-sampingnya tulang belakang. Oh, nggak boleh ya? Kalau pas di tulang belakang nanti bisa merusak posisi tulangnya. Berbahaya. Jadi pas ototnya ya? Ototnya yang kita ini. Bukan pas tulang. Tulang-tulangnya. Nggak usah terlalu kencang, terlalu ini karena itu. Nggak boleh ya? Nggak boleh terlalu keras ya? Kecuali ada otot yang harus kita kembalikan pada posisinya, itu kita pakai tenaga dan harus ada ukuran. Jadi yang bisa tahu ukuran seberapa itu ya sang pemijit, dan itu butuh jam terbang. Untuk ikat ini ke atas nih ya. Ini ada gerinjel-gerinjel. Jangan terlalu kencang juga. Itu biasanya apa? Angin ya? Enggak? Ini otot juga Pak. Otot ya? Mungkin ada sebagian angin itu, karena saya tidak boleh memastikan bahwa itu apa karena itu butuh observasi dari kedokteran, ahli medis. Daripada saya berkesimpulan salah. Kebetulan Pak Agus ini ada yang berlebih. Lemak. Ini barangnya ada bencana kekeringan sampai seminggu nggak makan masih sanggup. Cadangan energinya masih banyak. Cadangan lemak. Bagaimana rasanya? Aduh, seger enak. Rasa nyaman? Aman. Tadi kan pegel-pegel, rasanya kayak Mulai hilangnya. apa ya? Kayak orang di aku lah gitu. Ini bisa Anda lakukan pada keluarga Anda, teman Anda yang barangkali pegal-pegal. Oh gitu ya, dari situ ya. Berikat itu ya. Anak yang masih balita boleh, cuman kalau anak jangan ditekan, cuma dilus saja bagian begini. Karena saraf sama tulangnya masih rawan. Nah, ini. Tapi jangan memijit satu telapak kaki dari tulang ekor.
Kalau sampai ratusan kali naik turun cukup, secukupnya kira-kira udah cukup, udah nyaman sudah. Oh, itu terus itu masih ke Ini kalau kata yang pijit Indonesia itu Bapak Muhammad Mukmin itu pijit-pijit di sini, dicubit-cubit tebal. Oh. Itu kenapa ya? Mungkin apa ya itu? Ketegangan otot Pak. Oh, karena Berpikir terlalu keras nah itu kadang-kadang berpengaruh, terus main gadget kita lupa waktu. Jadi otot mata itu lelah masih kita paksakan melek, dan kadang bisa terjadi jarang rekreasi. Coba kita langsung dari sini ya, kita tarik. Ini tujuannya begini biar ketahuan ini gimana pinggir-pinggir pelikatnya. Nah, tapi jangan terlalu kencang, nanti bisa cedera. Banyak sedikit. Ini kalau saya turutin 1 jam begini yang dipijit betah Pak? putra ini satu yang paling nikmat dalam dipijit itu ya ini karena apa ya, Relaksasi otot-ototnya benar-benar otot-otot terasa. yang ada di punggung itu terasa. Nah itu namanya punggung ya, artinya beban. Nikmat sekali. Oke Pak, kita ganti ke posisi lain. Untuk terlentang, untuk kita ini perutnya. Perutnya kegedean, Bagian kelebihan ini. kelebihan lemak. Ini kan sering ada kasus sakit pinggang sampai tembus ke otot perut. Oh itu. Nah ini sini nih, bisa jadi ototnya kaku. Iya. Untuk perut tetap kita lemaskan ini ya, kita ambil dari belakang sini ke sini. Nah, ke sini itu tetap menyusuri bawah tulang iga. Tapi jangan terlalu kencang juga. Iya. Ini bukan untuk merubah struktur isi perut ya, entah usus atau lambung dan sebagainya. Nah, sekedar untuk melemaskan otot-otot perut ya. Tapi jangan sekali-sekali ini kita tekan langsung ke atas, bahaya. Ya. Karena di sini ada kandung kemih. Nanti cadangan air yang harusnya dibuang melalui urin nggak terbuang, rawan. Bisa kita ini goyang-goyang nih bagian pinggir ini untuk relaksasi aja. Gimana Pak? Perasaan nyaman? Terasa nyaman atau tambah parah? Asalnya adalah orang udah dipijit punggung, yang terasa itu kan pegal-pegal itu dari punggung sampai belakang kaki kaku. Nah, kita lanjut ke tangan. Jadi relaksasi benar-benar direlaksasikan semua. Nah itu tuh sering apa ya, kalau kita naik motor itu sering apa, kalau boleh dikatakan itu kayak Kebas. bukan tuh bahasa sering yang kena angin gitu loh. Nah, itu bisa Pak, itu bisa direfleksi sendiri itu Pak. Iya betul. Maksudnya bisa direfleksi sendiri saat Bapak terjadi kejatuhan di situ, tekan-tekan aja begini nih Pak. Tekan-tekan aja di sini ya. Nah,
Ini nanti ini pergelangan ini lemas ya. Ini akan muni sendiri karena ada ototnya. Nah, dengan sendirinya dia akan nyaman. Tekan-tekan aja begini. Nah, di bagian belakang juga tekan-tekan aja. Tekan-tekan ini bagian belakangnya ototnya ini ya. Jangan bagian otot bicep. Bisa. Nah, kita lentur-lenturkan saja. Tekan-tekan lagi di sini. Nah, ini bagian sininya dari pangkal sini sampai ke ujung jari. Bisa kita ini sendiri. Rasa nyaman tangan kirinya. Aduh, enak lemes. Ini tidak kaku lagi. Pada intinya sama untuk tangan kiri sama kanan. Kembali ke bagian kepala. Udah masih suka warawiri kan? Ini ya lebih biar jelas nih ya. Ini tetap aja kita ini. Ya. Ini nih yang harus ini kan. Ini kita nyaman ini di sini. Kita tekan-tekan aja di sini. Bagian luar sini nih. Nanti ada salah satu titik yang pas kita nekan itu akan kerasa efeknya. Bagian belakang ini kita coba. Goyang sih. Balik lagi ke jari-jari. Kalau habis dipijit dia terasa rileks ya, jadi kayaknya ngantuk gitu ya. Bawahnya ngantuk pak. Bawahnya. Karena bawahnya istirahat. Iya. Jadi otot itu nggak ada tegang, relaksasinya Iya, benar relaksasi. harus relax itu. Maaf bisa geser sedikit. Ini mah aja ada geser jadinya nih. Maaf ya. Yang berhubung tempatnya tidak memenuhi syarat nih. Gimana kalau duduk aja? Duduk aja boleh balik. Kalau duduk lebih enak. Maju dikit. Saya punya tempat di belakang. Kita relaksasi bagian kepalanya, leher. Nah, di bawah telinga ini kita ini, tapi jangan terlalu kencang juga. Tugas kita merelaksasi bukan untuk membunuh. Nah, sini santai saja, rileks saja. Nah, bagian atas alis ini semakin santai, semakin rileks, semakin nikmat hasilnya. Betul. Nah, Rasa ini suka ada yang mengganjal sedikit-sedikit Sedikit, gitu. ya. Nah, kaku gitu ya. aku Tegang ya gitu. yang udah mikirin cicilan mobil belum lunas, atau mikirin cicilan motor pada waktunya belum ada duitnya, sementara gajian masih lama kan, bisa berpengaruh dari situ juga. Iya tuh. Nah,
Kalau sakit dikit juga bisa di sini nih. Oh, seperti ya. Tekan-tekan sedikit aja nih. Nah, ini bagian engselnya sini. Terus Kalau saya di batang leher itu yang terasa sering. ada juga orang yang stroke ringan itu yang Oh. susah ngomong itu bisa ditekan-tekan Oh, sedikit gitu ya, betul. Itu terasa. ini ya. Tapi jangan terlalu keras juga. Sekedar relaksasi aja nah. Nah, mungkin kalau ada saudara yang stroke ringan bisa dibantu begini-begini. Keras banget. Terus pijit itu kan agak matanya cerang gitu. Ini untuk telinga kita pencet-pencet lemaskan gini sedikit biar pendengarannya itu lebih jelas. Maksudnya kalau dengar azan itu biar sejelas-jelas bergegas. Beneran kan jangan jelaslah kabur. Nah itu kenapa ya? Sering apa ya di daerah belikat itu yang sering apa? Sering kelihatan capek apa? Betul. Itu. Ini bisa nih efek kayak motor itu silakan pencet-pencet di sini. Oh sini ya. Dan itu terjadi pada saya tadi malam itu. Saya berjalan dari Bogor menuju ke Cilangkap, ke Pondok Ranggon. Langsung saya malamnya ke Halim. Ke Halim di perumahan Halim itu. Balik lagi ke Bogor. Sampai rumah ini saya terasa di sini. Ya. Kayak Belikat ada ya? angin lebih kali. Nah itu kita pencet-pencet di sini. Oh, di sini ya, di tangan. Nah, kita pencet sini dan bagian depan sini ya. Ini kan begini kan nanti Mm-mm. jari itu bergerak sendiri ya. Sendiri ya, betul. Nah, itu kita ini tuh di sini relaksasi kan tadi. Secukupnya aja. Mungkin kalau ini 5 menit udah selesai, udah nyaman, Ya. sudah. Berarti yang sakit di sini belum tentu di sini harus dihajar terus. Ya. Karena bisa jadi ini dari sini. Karena kalau kita hajar di sini bukannya tambah sehat, bisa tambah parah. I think enough. Dismissing. Nah, bagaimana perasaan Bapak Agus Kabul Alhamdulillah. mendapat Setelah servis sedikit? di terapis ini agak apa ya, lemas, enak, Fresh ya. ya lebih santai, agak tegang gitu. Nah, ini bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk keluarga, untuk ini. Semoga bermanfaat untuk yang lain. Sekian dari saya, Mas Bejo Terima kasih Mas di Bejo. Bogor. Untuk nomor teleponnya silakan cari di map saya, Mas Bejo Pijat. Untuk Anda mau konfirmasi apa silakan hubungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oh.